Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Marsana dari Pendidikan Biologi 3, kelas Biologi 3 angkatan 2017. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu akan absen dulu ya. Nur Ayu, Hadir, Bu. Selian Gunsari, semuanya hadir ya. Baiklah, kita hari ini masuk di bab 7 ya, tentang rantai makanan. Kalian pernah mendengar rantai makanan atau belajar tentang rantai makanan? Belum, Bu. Oh ya udah, Ibu akan jelasin rantai makanan. Jadi rantai makan itu adalah perpindahan energi makanan atau melalui jenjang makanan. Tumbuhan melalui seri organisasi atau melalui jenjang makan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari prosuden ke konsumen terbatas. Di rantai makan itu terdapat habitat. Habitat itu adalah tempat makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu dalam ekosistem. Selanjutnya itu individu adalah sedangkan individu adalah tempat makhluk hidup yang hidup sendirian atau tunggal. Kalau populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis. Sedangkan yang terakhir itu komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan berbagai populasi. Mereka tinggal dalam satu tempat. Terus terdapat juga 3 macam rantai pokok makanan, yaitu rantai makanan atau rantai pemangsa. Kedua itu rantai saprofit. Yang ketiga rantai parasit. Dimana kalau rantai pemangsa itu yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan memakan tumbuhan dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya itu kelinci, ular, dan elang. Kalau rantai saprofit itu rantai makanan yang terjadi untuk mengurangi organisme yang sudah mati. Contohnya itu elang mati bakteri. Yang terakhir itu rantai makanan parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme di dalam rantai makan tersebut. Nah, contohnya itu pohon besar, benalu, dan manusia. Di rantai makanan ada 2 tipe rantai makanan. Jadi yang pertama itu rantai makanan rumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari rumput pada topik awalnya. Contohnya itu rumput, belalang, tikus, ular. Yang terakhir itu rantai makanan sisa, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari depotivore. Contohnya itu serpihan daun. Baiklah, jadi terdapat aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu terdapat 8 aktivitas. Yang pertama itu penebangan pohon, yang kedua itu pembuangan sampah atau limbah, yang ketiga itu penambangan terbuka, keempat penggunaan pupuk berlebihan, yang kelima itu pembuangan industri, yang keenam penangkapan ikan liar, dan yang terakhir itu perusahaan terumbu karang. Jadi penebangan pohon itu atau membakar hutan itu kelakuan kebutuhan akan kayu mengakibatkan manusia menebang atau membakar hutan. Melakukan pembangunan hutan secara liar itu akibatnya tanah menjadi tidak bagus lagi, ada banjir, longsor. Nah, tanah yang longsor itu akan jatuh ke sungai, lalu sungai itu akan tercemar dan sungai itu tidak lagi bersih, dia keruh dan menjadi mengakibatkan suatu hewan yang hidup di sungai itu tidak lagi bertahan karena tidak akibatnya hewan-hewan yang berada di sungai itu dia kehilangan tempat dia yang bersih, dia akan susah kalau dia. Yang selanjutnya itu pembuangan zat atau limbah.
Nah, limbah itu atau sampah mengandung zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pembuangan limbah ini di sungai mencemari air sungai dan tidak dapat digunakan. Akibatnya makhluk hidup yang bergantung pada air sungai itu akan kesulitan mencari makanan atau mencari tempat mereka hidup. Yang ketiga itu penambangan terbuka. Penambangan terbuka ini di Indonesia usaha pembangunan penambangan terbuka ini 10% kerusakan lingkungan oleh hutan nasional. Salah satu penambangan terbuka Indonesia adalah tambang emas. Tambang emas ini penambangan terbuka telah membuat hutan dan berubah menjadi gurun. Yang selanjutnya itu penggunaan pupuk secara berlebihan. Kalau penggunaan pupuk secara berlebihan itu mengakibatkan kerusakan atau bisa mematikan manusia karena itu berbahaya. Kalau sudah kelebihan pupuk itu semua tanah yang dipupuk dengan pupuk organik itu secara berlebihan dia akan rusak. Juga pupuk ini sangat berpengaruh kepada manusia. Makanya kalau kebanyakan pupuk itu tanaman akan tidak bisa ekosistem sirkuit pun akan rusak yang bisa digunakan untuk membunuh serangga. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam laman. Nah, selanjutnya itu penebangan industri. Penebangan industri itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia, makanya kita menebang. Yang selanjutnya itu pemburuan liar. Dan yang ketujuh itu penangkapan ikan secara liar, dan yang terakhir itu rusaknya terumbu karang. Baiklah, sampai di sini saja dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Saya belum mengerti tentang pengertian rantai makanan dan contoh dari rantai makanan. Ya, baiklah. Bentar ya. Jadi, rantai makanan itu, nih nah, Om bisa baca di sini. Jadi, bentar ya. Jeda ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau jadi rantai makanan itu ada perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui sel organisme atau melalui jenjang-jenjang makanan. Nah, bagian dari jaring-jaring makanan ini di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen. Jadi itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Apakah Ayu sudah ngerti? Saya sudah mengerti. Nah, baiklah. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Bu. Iya. Macam-macam ekosistem atau makanan beserta contohnya. Oh, macam-macam. Jadi macam-macamnya itu rantai pemangsa, rantai saprofit, dan rantai parasit. Nah, contoh yang rantai pemangsa tadi itu ialah daging contohnya itu kelinci, ulat, dan elang. Nah, kalau yang saprofit tadi elang mati karena bakteri, dan yang terakhir itu rantai parasit itu pohon bentuk-bentuk atau yang terakhir itu ada rantai makanan parasit, contohnya itu pohon besar, benalu, dan manusia. Apakah kamu sudah mengerti? Ya udah ya, cukup sampai sini saja penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya itu rumput, belalang, tikus, ular. Yang terakhir itu rantai makanan sisa, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari depotipor. Contohnya itu serpihan daun. Baiklah, jadi terdapat aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu terdapat 8 aktivitas. Yang pertama itu penebangan pohon, yang kedua itu pembuangan sampah atau limbah, yang ketiga itu penambangan terbuka, keempat penggunaan pupuk berlebihan, yang kelima itu pembuangan industri, yang keenam penangkapan ikan secara liar, dan yang terakhir itu perusahaan terumbu karang. Jadi penebangan
pohon itu atau membakar hutan itu kelakuan kebutuhan akan kayu mengakibatkan manusia menebang atau membakar hutan. Melakukan pembangunan hutan secara liar itu akibatnya tanah menjadi tidak bagus lagi, ada banjir, longsor. Nah, tanah yang longsor itu dia akan jatuh ke sungai, lalu sungai itu akan tercemar dan sungai itu tidak lagi bersih, dia keruh dan mengakibatkan suatu hewan yang hidup di sungai itu tidak lagi bertahan karena tidak akibatnya hewan-hewan yang berada di sungai itu dia kehilangan tempat dia yang bersih, dia akan susah kalau dia. Yang selanjutnya itu pembuangan zat atau limbah. Nah, limbah itu atau sampah mengandung zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pembuangan limbah ini di sungai mencemari air sungai dan tidak dapat digunakan. Akibatnya makhluk hidup yang bergantung pada air sungai itu akan kesulitan mencari makanan atau mencari tempat mereka hidup. Yang ketiga itu penambangan terbuka. Penambangan terbuka ini di Indonesia usaha penambangan terbuka ini 10% kerusakan lingkungan oleh hutan nasional. Salah satu penambangan terbuka Indonesia adalah tambang emas. Tambang emas ini penambangan terbuka telah membuat hutan dan berubah menjadi gurun. Yang selanjutnya itu pupuk secara berlebihan. Kalau penggunaan pupuk secara berlebihan itu mengakibatkan kerusakan atau bisa mematikan manusia karena itu berbahaya. Kalau sudah kelebihan pupuk itu semua tanah yang dipupuk dengan pupuk organik itu secara berlebihan dia akan rusak. Juga pupuk ini sangat berpengaruh kepada manusia. Makanya kalau kebanyakan pupuk itu tanaman akan tidak bisa ekosistem sirkun pun akan rusak yang bisa digunakan untuk membunuh serangga. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam laman. Nah, selanjutnya itu penebangan industri. Penebangan industri itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia, makanya kita menebang. Yang selanjutnya itu pemburuan liar. Dan yang ketujuh itu penangkapan ikan secara liar, dan yang terakhir itu rusaknya terumbu karang. Baiklah, sampai di sini saja dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Saya belum mengerti tentang pengertian rantai makanan dan contoh dari rantai makanan. Ya, baiklah. Ya. Jadi, rantai makanan itu, nih nah, Om bisa baca di sini. Jadi, bentar ya. Jeda ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi rantai makanan itu ada perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui sel organisme atau melalui jenjang-jenjang makanan. Nah, bagian dari jaring-jaring makanan ini, di mana rantai makan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen. Jadi itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Oh, macam-macam. Jadi macam-macamnya itu rantai pemangsa, rantai saprofit, dan rantai parasit. Nah, contoh yang rantai pemangsa tadi itu ialah daging contohnya itu kelinci, ulat, dan elang. Nah, kalau yang saprofit tadi elang mati karena bakteri. Dan yang terakhir itu rantai parasit itu pohon bentuk-bentuk atau yang terakhir itu ada rantai makanan parasit. Contohnya itu pohon besar, benalu, dan manusia. Apakah kamu sudah mengerti? Ya udah ya, cukup sampai sini saja penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.